Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sedang salat maghrib yang diberkati Allah. Dalam pertemuan minggu lalu atau malam Jumat yang lalu kita membicarakan tentang kedudukan orang tua, ibu di dalam Islam, dan Allah menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua di banyak tempat dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita ingin mengenal hadis-hadis Nabi, hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua dan faktor yang membuat orang itu menjadi durhaka. Yang pertama yang dimaksud dengan uququl walidain itu durhaka kepada orang tua, segala sesuatu yang membuat sakit hati orang tua, apakah itu berupa ucapan, perbuatan, bahkan pelayanan. Ya, kalau ada misalnya melayani orang tua dengan cara-cara yang tidak baik, menyakiti hatinya, itu termasuk sesuatu yang disebut dengan uququl walidain, durhaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala aridar rabbu fi ridal walid wa sakhatar rabbu fi sakhatil walid. Hadis sahih. Rasulullah bersabda bahwa ridhanya Tuhan Allah untuk di sini adalah tergantung pada ridhanya orang tua. Besar sekali pengaruhnya ridhanya orang tua itu. Kemudian marahnya Allah itu tergantung pada marahnya orang tua. Besar sekali. Allah menggantungkan kedudukan orang tua. Kemudian Rasulullah juga bersabda, diriwayatkan oleh dari Abi Bakar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa-dosa besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salasan, ada 3 hal. Qalu bala ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Kalau kita bahasa kita, silakan ya Rasulullah. Yang pertama isyrak billah, syirik kepada Allah. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar. Jadi kalau istilahnya rajin kita melaksanakan perintah-perintah yang lain, tapi sikap terhadap orang tua ini menyakiti, maka posisinya itu masih di posisi dosa besar. Wajalla sawakana muttaqian, Rasulullah itu duduk sambil bersandar waktu menceritakan ini. Kemudian mengatakan ala wa qul zur, ya, ucapan dusta. 3 hal termasuk perbuatan dosa besar itu adalah syirik, durhaka kepada orang tua, dan qaulul, perkataan yang dusta. Yukarriru hatta qulna laitahu sakata. Jadi saking Rasulullah menganggap penting sekali persoalan ini, mengulang-ulang terus, ya. Mengulang-ulang terus sampai para sahabat mengatakan, ya berhenti ya, semoga berhenti Rasulullah. Kan orang seperti itu, kalau sudah istilahnya penekanan pada suatu hal, maka itu diulang-ulang terus. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Ya. Ini juga dalam Sahih Bukhari. Hadis Allah mengatakan diharamkan, sesungguhnya Allah mengharamkan pada kamu sekalian itu durhaka kepada para ibu. Ibu dikhususkan di sini. Kenapa? Para ulama seperti Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, kenapa dikhususkan kepada ibu dalam hal ini? Karena li'anal uquq ilahina asra' min, karena durhaka kepada ibu itu akan lebih cepat daripada kepada bapak. Ya, faktor pertama karena ibu itu orang perempuan, ya, yang kemudian dengan ibu itu selalu dekat, ya, urusan, ya, bahkan orang sudah tua pun kalau masih punya ibu orang tua, masih ada bapak, masih ada ibu, tapi kedekatannya, komunikasi lancarnya itu dengan ibu. Ketika kita komunikasi itu intens, ya, berulang-ulang, sering dan sebagainya, pada saat itulah timbul kemarahan, timbul tidak cocok dan sebagainya secara entah
ya dikatakan tidak sengaja, ya tidak mungkin itu ya, ketika kita tidak bisa mengontrol emosi dan bersilang pendapat dengan ibu kita ya, dengan ucapan yang dengan cepat mengeluarkan kata-kata itu yang menyakiti hati ibu. Maka Rasulullah SAW berkata, dikhususkan di sini terhadap ibu karena rentan sekali dosa kita lakukan itu adalah terhadap ibu. Kemudian antara ibu dengan bapak, ibu itu lebih mudah ini kan ukurannya tersakiti hati gitu, tersentuh perasaannya. Ya. Orang laki-laki kadang-kadang bapak itu ya sudah dilewatkan begitu saja, tapi seorang ibu kadang-kadang ketika mendengar ucapan yang menggores hatinya, dia akan sangat sedih, dia akan terbawa dalam waktu yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yasubur rajulu abar rajulin fas. Jadi kata Rasulullah mengatakan, inna min akbaril kabair ayyal'ana rajulun walidai. Sesungguhnya termasuk dosa besar seseorang laki-laki itu melaknat bapaknya. Fakila, jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidai? Bagaimana seorang laki-laki, seorang anak itu melaknat bapaknya? Kata Rasulullah SAW, ya subur rajulu aba rajulin. Seseorang yang melaknat, menyebut-nyebut nama orang tua orang lain. Ya, ketika bertengkar istilahnya jangan bawa nama bapak, jangan bawa nama ibu, kira-kira begitulah. Ya. Kalau dibalas dengan melaknat, memaki bapak kita, ibu kita, kita yang tanggung dosa besar. Ya. Seperti orang barat itu kalau sudah oh my God, ya, oh Tuhan, ya, bawa nama Tuhan istilahnya. Jadi ada kawan dia jawab, jangan bawa nama Tuhan berurusan dengan saya orang baik. Tapi inilah juga kira-kira ketika kita berurusan dengan orang lain betul-betul harus kita jaga, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain dengan menyebut nama ibu bapaknya. Ya, bahkan ada kampung-kampung tertentu, kawasan tertentu itu tradisi memaki itu menyebut nama ibu. Itu dosa besar. Ya, Rasulullah mengatakan itu dosa besar. Kemudian apa yang menyebabkan faktor orang menjadi durhaka? Ya, pertama bodoh. Ya. Bodoh ini daul qatil, ini penyakit yang membunuh. Ya. Tidak tahu dia, tidak pernah belajar agama, ada pengajian, tidak pernah hadir dan sebagainya, hidup lewat begitu saja. Itu orang-orang model semacam ini, dia tidak rentan sekali untuk melakukan durhaka terhadap orang tua. Yang kemudian su'ul tarbiyah, pendidikan yang jelek. Ada belajar tapi tidak sama sekali agama itu enggak penting. Ya. Fokus pada ilmu-ilmu yang tidak mendidik akhlaknya. Betapa banyak orang tua setelah anaknya berhasil dalam kita diperintahkan juga untuk belajar ilmu-ilmu duniawi, tapi harus seimbang dengan ilmu-ilmu agama yang membina keharmonisan hidup kita. Kata sayang sekali kita lihat ada orangnya pendidikannya tinggi tapi kelakuan terhadap orang tuanya itu tidak bagus, ya, tidak bagus. Ini su'ul tarbiyah. Kemudian sahbatus sayyi'ah lil aulad, lingkungan yang buruk. Ya. Lingkungan di mana anak-anak biasa memaki, anak-anak biasa ribut dengan orang tuanya. Anak-anak kita yang hidup di lingkungan semacam itu akan terpengaruh dia secara tidak sengaja. Kemudian bahkan kalau yang masih muda-muda ini meminang mencari seorang istri atau menerima seorang suami, ini harus diselidiki latar belakangnya. Apakah ini termasuk dari keluarga yang gampang durhaka terhadap orang tua atau tidak. Kemudian tafaruqa fil muamalah bainal aulad. Ada juga salah orang tua. Tidak selamanya salah anak, ya. Membuat kadang-kadang kita lihat sedih juga ada orang yang tega memukul bapaknya, ya, tega mengusir ibunya dan sebagainya. Orang tua juga berkontribusi untuk terjadi hal semacam itu. Kenapa? Karena memperlakukan anak itu tidak adil, ya. Waktu hal-hal yang kecil sejak terjadi di antara abang dengan adik akibat orang tua tidak adil itu terbawa dia sampai besar.
Kadang-kadang orang itu sayang sekali pada anak A, misalnya anak pertama, anak kedua tidak dipedulikan. Justru ketika anak ini besar, anak yang betul-betul disayang, dia yang durhaka. Ya. Maka harus adil. Anak yang tidak begitu dipedulikan itu yang care, dia yang peduli kepada orang tuanya. Maka ini faktor juga terjadi durhaka terhadap orang tua. Kita sebagai orang tua agar tidak menerima akibat buruk dari salah mengurus anak, dia jadi durhaka kepada kita, maka bersikap adillah pada anak-anak. Ya, bersikap adil ya tentu saja dengan bukan adil bermakna sama rata. Jadi kalau anak SD itu 5.000 jajannya, yang abangnya ya 10 mungkin, abangnya lagi 15, seperti itu. Sesuai adil. Kemudian qillatu taqwallah ta'ala fi halatin talaq. Ini juga persoalan ya. Cerai ya, mudah kali itu. Ketika mentalak istri dan sebagainya, pecah, fasah, dan ini kasus yang sedang banyak terjadi di tempat kita tanpa memikirkan efek. Jadi ketika sebuah ibu dan bapak talak, cerai, anak itu tidak mengerti. Ya, ketika dia besar, yang dia pegang adalah orang tuaku menyia-nyiakan aku. Ketika kita butuh pada mereka, ya sudah besar, ya mereka ada rasa sakit hati itu yang dibalas ketika dia sudah besar. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang sering sekali terjadi, adalah su'ul khuluq az-zaujah. Faktor istri yang buruk perangai. Ya. Kalau kita ada orang tua misalnya di rumah kita sebagai suami, ini kadang-kadang faktor istri ya yang membuat seorang suami itu jadi durhaka sama orang tuanya. Ini maka hati-hati kita sebagai suami, sebagai pemimpin di rumah tangga itu harus tegas menghadapi hal-hal semacam ini. Karena memang kita diperintahkan untuk menghargai, menghormati, menjaga istri kita, tapi ketika dia berada pada posisi membuka pintu gerbang neraka buat kita, maka kita harus tegas. Jamaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua, kita menjadi anak-anak yang saleh, orang tua yang terjaga di masyarakat yang bersyariat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.